Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan ini, kita akan merasakan kebahagiaan dan kesedihan silih berganti. Begitu juga dengan rasa semangat dan lelah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Rasa lelah yang kita rasakan dalam menjalani kehidupan adalah hal yang wajar. Namun, apakah rasa lelah yang kita rasakan itu disukai oleh Allah? Tentu sebagai seorang muslim, kita menginginkan setiap lelah kita bernilai lillah. Sehingga sangat penting bagi kita mengetahui apa saja lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbuah pahala dan barokah. Berikut akan kita kupas 8 jenis lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Simak video ini sampai selesai. Lelah pertama adalah lelahnya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Yang kedua adalah lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Taubah ayat 111, yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan dengan demikian itulah kemenangan yang agung. Yang ketiga, lelahnya orang yang berdakwah dan menyeru pada kebaikan. Dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 33. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan harta? Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Yang keempat, lelahnya orang yang belajar dan menuntut ilmu. Ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Yang kelima, lelahnya orang yang mengurus keluarga. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang keenam adalah lelahnya orang yang beribadah dan beramal soleh. Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Lelah yang ketujuh adalah lelahnya orang yang mengandung, melahirkan, dan menyusui. Hal ini dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah,
dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Lelah yang kedelapan adalah lelahnya orang yang dalam kesusahan dan kesakitan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Itulah tadi 8 jenis lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lelah yang dilakukan sahabat semua bernilai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jika sahabat merasa video-video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya agar sahabat menjadi orang yang pertama mendapatkan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.